Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita membahas Markus pasal ke-7 ayat 24 hingga ke-30. Yang saya berikan topik tentang Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang menajiskan. Tapi justru apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan kita. Dengan kalimat itu Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa sebetulnya semua makanan itu halal. Tidak ada lagi makanan yang haram, tidak ada makanan yang halal. Karena semua makanan itu boleh dimakan. Dan hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam Kristus tidak ada lagi orang kafir atau non-kafir. Tidak ada lagi orang Yahudi atau non-Yahudi. Oleh karena Yesus Kristus ada juru selamat bagi semua orang. Dan itulah yang menjadi penekanan di dalam percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Kanaan atau perempuan Yunani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Ia dilahirkan dari orang tua Yahudi, ia dibesarkan secara Yahudi, ia belajar iman orang Yahudi yaitu Taurat. Kemudian ia juga memelihara tradisi hari raya orang Yahudi. Ia punya nenek moyang orang Yahudi. Ia punya tante, om, dan juga saudara sepupu Yahudi, saudara. Dan Yesus bukan hanya berasal dari orang Yahudi. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus juga merupakan juru selamat orang Yahudi. Yesus datang sebagai wujud dari Allah menggenapi janjinya. Karena di dalam sepanjang perjanjian lama, Allah berjanji untuk menebus umat Israel, umat kepunyaannya dari dosa mereka. Allah terus berjanji akan datang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus datang untuk orang Yahudi. Yesus datang menjadi juru selamat orang Yahudi untuk menggenapi janji Allah bagi umatnya orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak keyahudian tentang Tuhan Yesus di sini. Sehingga tidak heran banyak orang berpikir Yesus itu hanya juru selamat bagi orang Yahudi. Yesus itu hanya Tuhan bagi orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang gereja mula-mula itu terdiri dari orang-orang Yahudi. Gereja mula-mula itu adalah terdiri dari orang-orang Yahudi. Sehingga ketika ada orang-orang Samaria mulai percaya Tuhan, gereja di Yerusalem mulai bertanya-tanya, kok orang Samaria bisa menjadi orang Kristen? Kan mereka orang kafir. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal ke-4. Lalu ketika di dalam Kisah Rasul pasal ke-10, Petrus pergi ke rumah seorang namanya Cornelius. Lalu di situ ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus turun dan banyak orang memberi diri dibaptis, banyak orang percaya. Gereja di Yerusalem gempar. Petrus diminta untuk mempertanggungjawabkan itu di sidang di antara para pemimpin gereja pada waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka kaget karena ternyata orang Samaria, orang-orang Yunani juga diterima sebagai umat Tuhan. Gereja mula-mula terdiri dari orang Yahudi, saudara. Beda dengan sekarang, hari ini kondisi sudah berbeda. Hari ini yang menjadi orang Kristen, mayoritas itu dari suku-suku lain daripada bangsa-bangsa lain. Justru bangsa yang paling banyak menentang atau tidak percaya Yesus, itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Mereka tidak terima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah dijanjikan, yang sudah datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, salah satu tema utama Alkitab adalah Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Yesus ada juru selamat bagi orang Yahudi dan Yesus juga ada juru selamat bagi orang-orang bukan Yahudi. Hal ini dinubuatkan di dalam seluruh perjanjian lama, digenapi dalam gereja dan juga menjadi topik pengalaman pelayanan Tuhan Yesus. Nah, salah satunya adalah bagian yang kita baca pada hari ini. Injil Markus itu ditulis kepada orang-orang non-Yahudi. Sehingga perikop ini menjadi sangat penting bagi mereka. Nah, mari kita melihat perikop ini lebih dekat, saudara. Bagian pertama, kita akan melihat tentang permohonan dari wanita Yunani ini. Saya bacakan ayat 24 hingga 26. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia.
lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Bapak Ibu Saudara, Markus memberitahu kita bahwa peristiwa ini terjadi di daerah Tirus, Sidon atau Tirus. Itu kalau sekarang itu disebut sebagai negara Libanon. Itu Tirus, Sidon sekarang namanya Libanon. Jadi jaraknya 30 mil dari Laut Galilea. Nah, dikatakan Yesus pergi ke sana. Ini sesuatu yang tidak biasa. Mengapa? Karena selama ini Tuhan Yesus menghabiskan waktunya melayani cuma di Israel. Memang pernah Yesus melewati daerah orang Samaria. Misalnya dicatat di Yohanes pasal keempat, Yesus pernah pergi ke daerah orang Samaria. Lalu Yesus juga pernah pergi ke daerah orang kafir yang lain. Tetapi peristiwa ini adalah catatan tentang kepergian Tuhan Yesus ke daerah orang kafir yang paling jauh yang pernah dicatat. Selama ini Yesus belum pernah pergi ke tempat begitu jauh kepada orang-orang kafir non-Yahudi yang dicatat dalam Alkitab. Cuma dalam kisah ini. Dan ketika kita baca kisah ini tidak memberitahukan kepada kita apa alasan Yesus pergi ke sana. Kenapa Yesus yang begitu sibuk meninggalkan Israel pergi ke daerah Tirus atau Sidon? Untuk tujuan apa? Alkitab tidak memberitahu. Yesus pergi ke rumah siapa? Alkitab juga tidak memberitahu. Yang jelas Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus tidak ingin orang lain tahu bahwa ia pergi ke sana. Apa tujuannya? Kita tidak tahu. Barangkali Yesus ingin beristirahat. Atau barangkali Yesus ingin mengajar murid-murid secara pribadi, tidak mau diganggu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Yesus tidak ingin kepergiannya diketahui oleh banyak orang, ternyata hal itu tidak bisa dicegah. Apa yang terjadi Saudara? Ternyata ada seorang perempuan Yunani yang dengar tentang Yesus pergi ke daerah Tirus. Lalu segera dia datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan dan sedang sakit keras. Jadi dia datang kepada Tuhan dan dia mohon Tuhan menyembuhkan putri satu-satunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu bagaimana perempuan ini bisa tahu Yesus ada di situ. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahukan kepada kita. Tetapi yang jelas adalah ia tahu tentang Tuhan Yesus. Dan ia juga tahu tentang apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ia yakin Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan, yang sedang sakit keras. Maka dia datang, dia bersujud di kaki Tuhan, dia memohon Tuhan sembuhkan putrinya yang kerasukan setan itu. Siapakah perempuan ini? Alkitab memberitahukan kita, dia adalah seorang Yunani. Seorang latar belakang orang Syria, saudara. Berarti dia bukan orang Yahudi, saudara. Dia bukan orang Yahudi. Dan saat ini dia bersimpu di kaki Tuhan Yesus, seorang Yahudi. Nah, ini hal pertama yang kita pelajari dari perempuan ini, yaitu permohonannya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat poin kedua dari perikop ini, yaitu iman dari perempuan Kanaan ini. Iman dari perempuan Yunani ini. Saya bacakan ayat 27 hingga 28. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, respon dari Tuhan Yesus ini ketika kita membaca perikop ini rasanya terlalu keras. Rasanya Yesus itu terlalu berlebihan. Responnya terhadap perempuan ini yang minta Yesus melakukan sesuatu untuk menyembuhkan putrinya. Itulah sebabnya kita mesti mempelajari dulu, memahami apa maksud Yesus mengatakan demikian. Dan kita harus belajar juga untuk mengerti mengapa Tuhan Yesus melakukan atau mengatakan demikian. Saudara, poin dari Tuhan Yesus di sini adalah Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa ia adalah juru selamat, ia adalah Mesias bagi orang Yahudi. Ia datang untuk menggenapi janji Allah sepanjang perjanjian lama bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya. Masih ingat kata malaikat Gabriel kepada Yusuf, tunangan Maria? Dia berkata kepadanya,
engkau akan menamakan dia Immanuel. Karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertanyaannya adalah umatnya itu siapa? Umatnya itu dalam konteks ada orang Yahudi. Yesus datang untuk menjadi juru selamat bagi orang Yahudi. Karena memang Yesus ada Mesias yang dijanjikan dalam sepanjang perjanjian lama. Ia datang sebagai orang Yahudi untuk menjadi juru selamat bagi orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga memberitahukan kepada kita, Yesus bukan hanya menjadi juru selamat bagi orang Yahudi, tapi ia juga ingin menjadi juru selamat bagi setiap orang lain dari suku-suku yang lain. Pertama-tama ia datang bagi orang Yahudi, tapi ia juga ingin menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata Tuhan Yesus di sini Saudara. Ini kata yang penting di ayat 27. Ayat 27 mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata yang harus mendapatkan perhatian adalah kata itu. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kata dahulu itu penting. Kalau kita menghilangkan kata dahulu, berarti kita akan miss apa yang menjadi message pesan Yesus melalui peristiwa ini. Bahasa Inggris mengatakan, let the children eat first. Biarkan anak-anak itu makan dulu. Di sini Yesus ingin menekankan apa? Yesus ingin menekankan memang pertama misi kedatangannya adalah untuk umat Yahudi. Untuk orang Yahudi. Itu misi prioritas pertama. Tetapi setelah itu keselamatan akan sampai juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Paulus berkata di dalam Roma pasal 1 ayat 16 demikian. Dikatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Oleh karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Itu misi Tuhan. Dia menjadi juru selamat untuk orang Yahudi pertama-tama. Tapi setelah itu akan menjangkau bangsa-bangsa yang lain. Biarkan anak-anak makan kenyang dulu. Setelah itu, baru yang lain. Karena fokus Tuhan adalah umat Israel lebih dahulu. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini Yesus ada di sebuah daerah orang kafir Saudara. Dan ada seorang perempuan yang minta disembuhkan anaknya dari kerasukan setan. Sedangkan Yesus belum menggenapi misinya sebagai juru selamat bagi orang Yahudi. Maka Yesus berkata kepada perempuan ini, belum waktunya bagi aku untuk melayani orang-orang kafir. Karena aku datang untuk orang Yahudi. Itu maksud Tuhan. Dan Tuhan itu menekankan perkataannya ini, statementnya ini dengan memberikan contoh. Ketika anak kita sedang makan di meja. Seberapa kita sayang anjing kita, sebagai orang tua kita tidak mungkin ambil makanan anak kita lalu kasih ke anjing. Betul nggak? Setuju nggak? Atau ada yang mau protes? Betul gak? Tidak peduli engkau berapa sayang anjing Anda, kita tidak mungkin ambil makanan anak kita. Mama, aku belum makan, lapar, belum selesai, belum kenyang. Udah stop. Ini si Blackie juga butuh makan. Lalu kita kasihkan anjing makanan kita ke anjing. Tidak, saudara. Yesus berkata, biarkan anak-anak kenyang dahulu. Jadi sekali lagi apa pesan Tuhan di sini? Pesan Tuhan di sini adalah sekali lagi misinya pertama-tama untuk orang Yahudi. Di sini mungkin kita merasa Tuhan Yesus terlalu keras. Seolah-olah Tuhan Yesus menyamakan orang Yahudi itu sebagai anak-anak. Terus orang yang bukan Yahudi, orang kafir, orang Yunani, orang Kanaan itu sebagai anjing-anjing. Saudara, menyamakan orang dengan anjing, menyebut orang lain anjing itu adalah kata yang sangat kasar pada waktu itu. Jangankan waktu itu, hari ini juga kasar, betul nggak? Kalau kita bilang orang lain anjing lu, wah itu kata yang sangat kurang ajar sekali, saudara. Itu sesuatu yang tidak pantas diucapkan. Apalagi pada zaman itu, saudara. Dan memang orang Israel selalu menyebut orang kafir, khususnya orang Samaria, itu mereka dipanggil anjing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau kita beranggapan Tuhan Yesus terlalu kasar, Tuhan Yesus terlalu berlebihan, di sini saudara, maka kita mesti ngerti bahwa pasti Tuhan Yesus punya alasannya.
Pertama, barangkali Tuhan Yesus ingin menguji iman wanita ini. Sejauh mana dia konsisten, sejauh mana dia persisten dengan permohonannya, permintaannya. Apa respon dia? Barangkali demikian, saudara. Atau barangkali Tuhan Yesus ingin menolong wanita ini untuk memanifestasikan imannya kepada Tuhan. Kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang kita jangan lupa, Bapak Ibu Saudara. Bahasa Yunani punya dua istilah untuk anjing. Satu istilah itu yang muncul dalam seluruh Alkitab, yaitu anjing dalam pengertian anjing jalanan, anjing liar, yang tidak ada pemiliknya. Dia makan apa saja, dia korek-korek sampah, dia nggak pernah dimandiin, dia nggak pernah dirawat segala macam. Itu anjing liar. Itu istilah anjing yang paling sering muncul dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu Saudara, cuma untuk satu kalinya di dalam Alkitab, anjing yang dipakai di sini bukan anjing liar. Tapi istilah anjing di sini dalam bahasa Yunani itu istilahnya ada papi. Papi itu kayak anjing kecil loh, anak anjing. Anjing peliharaan, anjing yang kita sayang-sayang, yang kita cium-cium itu loh, yang tidur sama kita itu loh. Itu pengertiannya di sini. Ini satu kalinya istilah anjing yang berbeda dengan anjing biasa dipakai di sini. Menandakan itu anjing itu begitu dekat dengan kita sayang. Tapi sekali lagi, apapun alasannya, mau anjing kampung ke, anjing liar ke, anjing peliharaan ke, anjing kesayangan kita ke. Maksud Tuhan Yesus sangat jelas. Misi dia, prioritas utama adalah untuk orang Yahudi. Setelah itu, baru untuk bangsa-bangsa lain. Jadi dengan kalimat ini, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa ia tidak bisa serta-merta menolong perempuan ini. Karena dia bukan orang Israel. Misi utamanya adalah untuk orang Israel, umat kepunyaan Tuhan. Setelah Tuhan Yesus memberikan penjelasan dan contoh yang begitu jelas, kira-kira respon perempuan ini apa? Apakah akhirnya oke, dia give up? Udah, oke. Udah, akhirnya dia pulang. Dengan kecewa dia pulang. Apakah demikian? Bapak Ibu Saudara, kita melihat, kita kagum dengan keteguhan iman dari wanita ini, saudara. Dikatakan apa? Bukan saja ia tidak menyerah, tetapi ia bisa mendompreng perkataan Tuhan Yesus untuk menyatakan permohonannya. Waktu Yesus berkata apa? Biarkan anak-anak kenyang dahulu. Tidak pantas mengambil makanan anak-anak lalu melemparkannya kepada anjing. Wanita itu jawabnya apa? Dia menjawab, benar Tuhan, benar, tidak salah Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah sisa makanan yang jatuh yang dijatuhkan oleh anak-anak. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa, saudara. Menyatakan tentang kualitas iman dari perempuan ini. Apa istimewanya jawaban perempuan ini? Pertama, saudara, wanita ini memanggil Yesus sebagai Tuhan. Perhatikan, benar Tuhan. Dia memanggil Yesus itu kurios, Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu-satunya peristiwa dalam kitab Markus di mana ada seorang manusia memanggil Yesus sebagai Tuhan. Dan herannya, ini perempuan Kanaan. Ini bukan orang Israel. Seharusnya kalimat memanggil Yesus sebagai Tuhan seharusnya keluar dari mulut murid-muridnya. Yang sekian tahun bersama Yesus, yang diajar secara pribadi oleh Yesus. Tapi justru belum pernah dari murid keluar kalimat panggilan, sebutan bahwa Yesus adalah Tuhan. Justru kalimat itu keluar dari seorang perempuan yang bukan orang Yahudi. Yang tidak tahu banyak tentang Yahudi. Yang tidak banyak tahu tentang Taurat. Itu hebatnya perempuan ini. Kedua, saudara. Jawaban dari wanita ini menunjukkan bahwa ia memahami betul. Ia mengerti betul apa kata Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan statement. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan contoh perumpamaan. Dan seringkali Alkitab mengatakan ketika Yesus mengajar tidak banyak orang mengerti pengajarannya. Bahkan murid-murid selalu misunderstand apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tidak ngerti. Maka berulang kali ada ungkapan Tuhan Yesus demikian. Berapa lama aku harus bersama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus tinggal bersama dengan kamu? Di waktu lain Tuhan Yesus mengatakan, mengapa hatimu tetap degil?
Di waktu lain Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu masih belum mengerti? Itu adalah kata-kata yang berulang kali muncul dari murid Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Yang kepada mereka, Yesus sudah menyediakan begitu banyak waktu, udah spend begitu banyak waktu, tenaga buat mereka. Tapi mereka seringkali tidak mengerti, tidak menangkap apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Beda dengan perempuan ini, saudara. Perempuan ini belum pernah berinteraksi dengan Tuhan Yesus. Tetapi dia mengerti maksud Tuhan Yesus dengan kalimat Tuhan, dengan perumpamaan tentang anjing yang diajarkan Tuhan. Dia mengerti. Apa yang dia ngerti? Dia ngerti bahwa Yesus itu datang sebagai Mesias bagi orang Yahudi. Kalau kita membaca perikop ini di dalam Injil yang lain, maka ketika perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus, dia menyebut Yesus apa? Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku sakit keras, kerasukan setan. Perhatikan. Tuhan, anak Daud. Apa arti kalimat ini? Pertama, dia kenal Yesus sebagai Tuhan. Berarti dia percaya Yesus memiliki otoritas, kuasa untuk menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Kedua, dia menyebut Yesus anak Daud. Berarti apa? Dia tahu Yesus itu lahir dari keturunan silsilah Daud, di mana Mesias akan datang melalui keturunan Daud. Jadi dia tahu sekali bahwa Yesus datang sebagai juru selamat bagi orang Yahudi. Dia ngerti. Tetapi dia di sini hanya minta sedikit belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan untuk putri satu-satunya yang sedang kerasukan setan. Seolah-olah dia ingin berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya tahu, saya ngerti engkau datang, tujuan utama, misi utamamu, prioritasmu menjadi juru selamat bagi orang Yahudi. Saya ngerti. Saya tidak meminta Anda mengubah misimu, arah pelayananmu. Tidak. Tapi saya hanya minta sedikit belas kasihan untuk putriku yang kerasukan setan. Mengapa? Karena terkadang anjing pun makan sisa makanan yang jatuh dari meja anak-anak. Ibaratnya saudara, kita makan satu meja dengan anak-anak kita. Anak kita kalau anak masih kecil makan kadang-kadang berantakan. Seringkali ketika kita makan di meja makan, itu anjing kita itu pasti di bawah. Loncat-loncat, ingin minta makanan dari kita. Ingin supaya kita buang makanan ke bawah supaya dia bisa makan dan sebagainya. Kondisinya seperti itu. Kadang-kadang anak makan itu berantakan. Ada sisa makanan jatuh, remah-remah jatuh. Nah, itu rezeki bagi si anjing. Dia langsung jilat, dia langsung makan. Terus kadang-kadang anak kita, ketika kita paksa dia makan segala macam makanan, kadang-kadang ada makanan dia tidak suka. Misalnya sayur, ada brokoli. Dia nggak suka makan brokoli, tapi kita paksa dia makan brokoli. Bisa aja ketika mata kita meleng lagi nonton TV, lagi main HP, dia bisa ambil brokoli terus dia kasih ke bawah. Terus anjingnya makan, rezeki buat anjing. Itu gambarannya demikian. Paling tidak saya mendapatkan sisa, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang anjing pun mendapatkan remah-remah dari yang jatuh dari meja anak-anak. Saudara, apa yang dikatakan oleh perempuan ini luar biasa. Maka yang terakhir kita lihat respon Tuhan Yesus bagaimana. Ayat 29-30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara, Tuhan Yesus begitu menghargai jawaban dari perempuan ini dan segera menyembuhkan putrinya dari jarak jauh. Mengapa Tuhan Yesus begitu menghargai perempuan ini, saudara? Pertama, saudara, karena perempuan ini memiliki pemahaman yang sangat tepat tentang Yesus dan misi Yesus. Sekali lagi, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia memiliki pemahaman misi tentang Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai. Kedua, saudara, wanita ini begitu persisten, begitu tekun di dalam doanya, di dalam permohonannya, saudara, kepada Tuhan demi putrinya. Dan yang ketiga, saudara, kita melihat iman dari perempuan ini. Dia memiliki iman yang luar biasa, saudara. Mengapa, saudara? Karena Yesus cuma berkata kepadanya, dia memohon Tuhan, memohon kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah. Apa kata Tuhan tadi?
Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itu kata Tuhan. Perempuan ini ketika datang kepada Tuhan, dia tidak bawa putrinya. Dia datang sendirian. Lalu Yesus berkata apa? Pulanglah ke rumahmu. Dikatakan apa? Pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lalu dikatakan apa ayat ke-30? Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Dengan kata lain, ini adalah penyembuhan jarak jauh. Dan ini adalah kali pertama dalam kitab Markus di mana dicatat Yesus menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh. Belum pernah ada kejadian sebelumnya. Tetapi wanita ini begitu percaya. Begitu percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Langsung dia segera pulang dan mendapatinya, putrinya itu sudah sembuh. Luar biasa besar iman dari perempuan ini. Sehingga Yesus begitu kagum dengan perempuan ini. Poinnya adalah apa yang kita pelajari dari perikop ini? Apa pesan firman Tuhan untuk kita dari perikop ini? Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang. Pertama, memang Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janjinya bagi orang Israel. Menjadi juru selamat bagi umat Israel. Tetapi melalui umat Israel, keselamatan juga akan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Supaya mereka juga boleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini, Yesus telah menggenapi karya penebusannya di atas kayu salib. Sehingga keselamatan di dalam Yesus Kristus tersedia bagi setiap orang. Tersedia bagi segala suku, bagi segala bangsa, bagi segala bahasa. Karena Yesus adalah the Savior for all. Dia adalah juru selamat untuk semua orang. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita masuk di dalam